saudara, rekan sejawat saya, Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum dari Bapak Yosef. Selamat sore Pak Rohman. Sore Pak Kades, apa kabar? Terima kasih sudah Waduh, kembali di bajunya keren. Oh iya, lupa, ini saya Di endorse oleh Pak Rohman dengan bahasa keadilan sukar. Keadilan jadi barang Jadi sukar. barang sukar ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. Ini Najwa Shihab. Dan ini yang saya telepon langsung Pak Rohman untuk meminta kaos ini. Kaos ini kemudian menjadi bahan perbulian. Padahal ini adalah kata-kata dari seorang Najwa Shihab. Pak Rohman, terima kasih sudah datang ke kantor saya. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan saja, tidak banyak, sekitar kaos. Ya. Kenapa Pak Rohman begitu tertarik dengan bahasa Najwa Shihab ini? Buat saya Najwa orang yang pintar ya, cerdas, jurnalis yang cerdas, mampu menyampaikan banyak hal tanpa kemudian orang pun kemudian tidak bisa berdebat dengan beliau. Ya siapa yang bisa mendebat pertanyaan selevel menteri, bahkan pada saat itu tidak bisa berbicara banyak ketika Najwa yang bertanya. Makanya saya ambil ini jadi quote, bahkan jadi ya di website saya sengaja saya buat. Bisa Pak Kades nanti cek di website. Kebetulan karena saya ketua Himpunan Advokat Muda Jawa Barat, jadi ini khusus untuk kami. Jadi kemarin teman-teman ada yang lupa ngelihat belakangnya, memang enggak. Ini Himpunan Advokat Muda Indonesia Jawa Barat. Ya, jadi kan? Ini kaos khusus. Ya. Jadi ini slogan untuk diberikan kepada anggota advokat HAMI Jawa Barat, dan Pak Kades ini salah satunya adalah anggota dari HAMI Jawa Barat. Dan kita buat ini 20 September 2020 Pak Kades. Bukan dibuat kemarin. Saya juga udah tahu. Jadi bisa orang mana waktu janji mau ngasih. Betul, tapi lupa terus. Gitu. Dan ini bisa dilihat di postingan saya di Instagram 20 September kalau nggak salah 2020. Nah, kenapa saya tertarik ya? Dan ini saya muat di Facebook. Ini berkenaan dengan perkara yang ramai di Karawang. Karena ada anak-anak kami juga terlibat di sana. Ya. Ketika seorang istri memarahi suami, kemudian suaminya melaporkan dan akhirnya diproses hukum. Patut juga di proses itu ada permainan dari suaminya dengan siapapun itu oknum aparat penegak hukumnya, sehingga prosesnya begitu cepat dan sempat dituntut bersalah. Buat saya itu mengusik rasa keadilan. Jadi saya posting itu pada saat saya juga sedang mendampingi perkara di Subang. Jadi besar kemungkinan fans saya yang di luar sana itu, ahli-ahli ramal atau siapapun itu, tertarik dengan baju yang saya pakai. Jadi akhirnya diramal juga berdasarkan baju ini. Pak Kades yang ngasih duit 20 minta duit itu juga diramal Pak. Ya, mungkin hari ini juga ada ramalan dari konten kita hari ini. Diramal lagi juga lah. Jadi gitu Pak Kades, ini masalah konten baju ini saya coba luruskan supaya tidak saya merasa terbebani karena membuat orang lain bodoh. Jadi supaya dijelaskan hari ini, supaya orang lain di luar sana jadi pintar memahami sesuatu, tidak sepotong-sepotong. Kemudian kan kalau mau melihat satu perbuatan itu dilihat dulu perbuatan-perbuatan sebelumnya gitu kan. Jadi saya kan tidak hanya perkara Subang saja yang saya tangani. Saya sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, sebagai advokat saya juga punya kewajiban bagaimana memastikan proses hukum untuk semua orang itu berjalan dengan baik. Dan buat saya melihat yang di Karawang itu bahaya. Kebayang nggak Pak Kades kalau istri Pak Kades pulang dalam keadaan mabuk ke rumah, istri Pak Kades marah, malahan Pak Kades yang lapor polisi. Logika saya kalau Pak Kades lapor, kondisi sekarang pasti akan dimarahi oleh polisi. Ya kan? Ngapain ngelaporin istri sendiri? Yang jelas-jelas menegur dengan baik gitu. Tetapi ketika laporan Pak Kades diterima oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan istri Pak Kades sampai diproses hukum, sampai dituntut dan kemudian bersalah, saya merasa ada sesuatu yang salah di dalam saya juga pernah menganalisa tuh masalah itu. Jadi saya kayak ada gelan hukum gitulah itu. Saya pernah di channel YouTube saya membahas masalah istri yang dilaporkan gara-gara memarahi suami pulang mabuk. Saya bilang di statement saya itu ada beberapa hal, padahal kan di polisi itu ada menurut perkap ya, SOP mereka, perkapnya sesuai dengan
SOP yang dilakukan penyidikan itu ada SOP-nya sesuai udah saya bahas itu. Nah itu terima kasih, dan ini mungkin inspirasi ketika kasus itu ada ya. Ya, ini Kebetulan Pak Rohman ini lagi gencar-gencar juga menjadi perhatian para warganet dan netizen seluruh Indonesia terkait dengan kasus ini. ya betul. Saya berharap pada Pak Rohman meminta kesabaran dan kalau dalam bahasa agamanya ketawakal, karena apapun yang sekarang Pak Rohman jalankan ini adalah berarti sudah ada keyakinan dari Pak Rohman bahwa klien Pak Rohman ini tidak bersalah. Bukan itu saja sebenarnya, ada hal yang menjadi dilematis dari diri pengacara ketika kuasa hukum itu dibohongi oleh klien. Ya. Itu saja ya yang Pak Rohman ini sudah yakin betul berarti bahwa klien Pak Rohman tidak terlibat dalam. Jadi kalau buat saya musuh pengacara itu adalah bukan lawannya di seberang sana atau siapapun, tapi musuh yang paling berbahaya itu adalah kliennya yang tidak jujur, kliennya yang berbohong, kliennya yang bercerita sepotong-sepotong. Bahaya ini. Jadi buat saya sebelum menerima satu perkara, saya hanya ingin memastikan dulu bahwa klien kita itu benar dengan ceritanya. Apapun, apakah benar atau salah konteksnya, nanti kita bisa perjuangkan dengan baik. Tetapi ketika ada sesuatu yang disembunyikan, ya ini bahaya juga buat kita. Gitu. Buat saya, itu yang paling penting adalah klien yang jujur. Gitu kan? Itu ya. Even itu dia bersalah, tetapi sejujur-jujurnya dia memberikan keterangan, tentunya mudah untuk melakukan pembelaan. Dan buat kita ini, kita harus arah mana? Kan gitu. Ya, betul. Arahnya harus ke sini, berarti kalau ini begini harus ke sini. Nah ini yang terakhir ini saya. Sekarang sudah 5 bulan Pak. Ya. Kasus ini masih belum ada penetapan dari pihak penyidik. Saya juga sebagai kepala desa merasa khawatir Ya. ketika pembunuh ini mungkin kita kan tidak tahu ya, masih berkeliaran di jalan Cagak atau ada di mana atau sudah pergi atau intinya saya berharap juga kepada para pihak yang sudah memberikan kesaksian, saya berharap berkata atau memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada penyidik agar semuanya secepatnya terungkap. Nah, salah satu yang akan menjadi pertanyaan saya kepada Pak, seandainya ini terjadi kemudian ada penetapan tersangka dan kemudian memang pada penetapan itu ternyata bukan klien Bapak, Ya. apa yang akan Bapak lakukan? Apakah akan nanti balik menyerang siapa yang menghujat atau seperti apalah? Saya pikir target pertama saya, kalau memang pelakunya bukan klien saya, ya tentunya saya akan ya bersyukurlah ya bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini adalah dalam track yang benar. Tapi kalaupun misalnya adalah klien saya yang sebagai pelakunya, ya masalah pembelaan itu adalah bukan masalah menang dan kalah, tapi masalah benar dan tidak benar. Ya tetap apapun itu kita syukuri nantinya. Kalau memang ternyata klien kita benar, ya memang berarti apa yang selama ini kita yakini benar. Tapi kalau ternyata hasil penyidikan pihak kepolisian berubah dan ternyata memang klien kita, ya secara profesi saya tetap bertanggung jawab. Akan saya perjuangkan tetap itu. Nah, saya menariknya begini mungkin Pak Kades. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Kapolri sempat berpidato ya, dikutip di beberapa media yang menyatakan bahwa ada fenomena hari ini bahwa perkara itu no viral no justice. Kalau tidak viral itu tidak mendapat keadilan. Artinya perkara yang tidak viral harus mendapat keadilan juga, ya kan? Jangan sampai dulu menunggu viral baru mendapat keadilan. Nah, bayangkan dengan perkara yang sekarang saya tangani yang sudah begitu viral, apakah tidak akan mendapatkan keadilan? Ya kan? Ya. Pak Kapolri bilang kemarin no viral no justice. Ini fenomena yang buruk dalam penegakan hukum. Harusnya jangan sampai viral dong, keadilan tetap harus diterima oleh banyak orang. Ya. Nah pertanyaannya, ketika sesuatu sudah viral seperti ini, bagaimana nih keadilan yang mau kita dapatkan, terutama untuk Ibu Amel, Ibu Tuti, ya kan? Amel dan Tuti, kemudian suaminya Pak Yosep, anaknya Yoris, itu 4 orang ini kan Ya. satu keluarga ini butuh keadilan. Saya berharap, ya paling tidak, harapan Pak Kapolri yang supaya jangan sampai viral dulu kemudian mendapatkan keadilan. Nah seperti itu, artinya perkara harus ditangani. Nah kebayang ini hari ini, perkara yang sudah viral begini, saya dicemooh dari berbagai pihak ya. Saya seolah-olah menyembunyikan pelaku, menutupi pelaku, mengarahkan pelaku. Saya hanya menyatakan bahwa ya faktanya seperti itu.
Kan fakta sebelum kejadian dan fakta sesudah kejadian itu beda tentunya kan. Iya. Dan saya hanya bercerita, hanya memahami fakta sesudah kejadian. Kalau ada fakta sebelum kejadiannya kita tidak tahu. Iya, betul. Balik lagi kepada tadi yang prinsip yang awal bahwa kejujuran klien kita itu nomor satu. Nomor satu ya. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga merasa khawatir ketika warganet begitu banyak dengan Pak Rohman. Saya takutnya Pak Rohman nggak kuat. Saya aja sekarang sudah diserang udah agak nggak kuat goyang-goyang. Tapi sekali lagi Pak Rohman pernah ngomong, lu bro belum tentu kuat di posisi gua kan gitu. Ya. Jadi tapi intinya alhamdulillah Pak Rohman begitu dengan keyakinannya, dan saya hargai keyakinan Pak Rohman, dan saya juga masih ada satu Pak Rohman. Mudah-mudahan Allah secepatnya memberi kemudahan bagi saya untuk kemudian mempertemukan Yoris dengan Ya harus itu. Saya juga meyakini, ya saya harapan saya besar lah ya. ya. Ketika Yoris bertemu dengan Pak Yosep, kemudian apalagi sampai Yoris didampingi oleh saya, mungkin ceritanya lain. Ya tidak ada lagi konflik yang bisa digoreng oleh para peramal di luar sana, ya kan? Tidak ada konflik yang kemudian bisa ditafsirkan begitu rupa. Ya. Saya berharap ya dengan kondisi seperti ini, Pak Yosep bertemu dengan Yoris, semua clear. Ya, harapan saya seperti itu, Pak Kades. Dan saya berharap ya mudah-mudahan sebelum tahun ini lewat, keadilan itu harus ditegakkan. Ya. Amin, mudah-mudahan. Harus ditegakkan. Ya, No viral, no justice. Ya kan? Oke. Apalagi sudah sepiral ini, bagaimana? Viral banget ini. Ya kan? Kita harus mendapatkan keadilan secepatnya gitu kan. Ya, Ya. begitu Pak Rohman. Terima Siap. kasih, dan saya minta doanya dan dukungan dari Pak Rohman. Semoga saya bisa mempertemukan secepatnya Yoris Siap. dengan Pak Yosep. Nah, begitulah sahabat Indra, bincang-bincang sebentar antara saya dengan Pak Rohman yang jauh-jauh dari Bandung, kemudian singgah ke sini untuk menemui saya karena sudah lama tidak bertemu. Dari saya, Indra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.